Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan melanjutkan chapter 16 yang kemarin kita sudah membahas terkait tentang dilutive securities. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dilutive securities adalah adanya opsi di kemudian hari sekuritas ataupun instrumen keuangan untuk dikonvert menjadi saham biasa. Akibat adanya potensi konversi tadi dari sekuritas yang bisa menjadi bond ataupun share warrant chapter kemarin, ini berdampak kepada earning per share ataupun laba per lembar saham. Oh, hell no! Di pembahasan kali ini kita akan membahas dua macam, ada EPS basic dan ada EPS diluted. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu membahas dilutive securities di konten yang kemarin, karena nanti kita akan bertemu dengan EPS untuk yang dilutive. Jadi kita akan membahas dua topik kali ini, basic EPS dan diluted EPS ya, which is diluted EPS adalah earning per share yang sudah memasukkan konversi dari sekuritas yang di kemudian hari akan dikonvert menjadi saham biasa. In detail coba kita lihat konten di berikut ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan earning per share ataupun menjadi laba per lembar saham. Sebetulnya apa sih laba per lembar saham? Laba per lembar saham adalah untuk mencerminkan seberapa besar kinerja perusahaan yang dihasilkan dari setiap lembar sahamnya. Kenapa dari setiap lembar sahamnya? Katakanlah Anda memiliki 100 lembar saham, Anda membeli banyak sekali portal untuk saham, Anda membeli 100 lembar saham. Maka, berapakah kekuatan dari 100 lembar saham Anda itu? Caranya adalah dengan membagi laba bersih dengan saham yang Anda pegang sebanyak 100 lembar. Nah, itu gambaran mudahnya bahwa mengapa sih perlu menghitung laba per lembar saham? Karena laba per lembar saham adalah mencerminkan kekuatan profitabilitas dari sebuah perusahaan. Earning per share bisa diindikasikan besaran income yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Karena kembali lagi bentuk kepemilikannya adalah kalau PT maka itu adalah lembar saham. Kalau kita ingin mengetahui saya punya 10.000 lembar saham, berapa sih sebetulnya kinerjanya? Ya kita akan membagi laba bersih yang didapat dari perusahaan dengan lembar saham yang Anda miliki. Kita ambil contoh, misalkan Oscar has net income 300.000 euro dan weighted average dari ordinary share-nya adalah 100.000 lembar saham. Saya garis bawahi di sini adalah ordinary share outstanding-nya ada weighted average-nya. Sebelum sampai di sana, menghitung earning per share untuk basic ya, earning per share itu hanya dengan membagi laba bersih 300.000 dibagi dengan weighted average of 100 ordinary share outstanding. Maka didapatlah angka earning per share. Jadi hati-hati untuk ujian, kita bisa membuat complicated, kita bisa membuat lebih mudah. Kalau kita dibuat lebih mudah, maka sudah dituliskan weighted average, ordinary share outstanding 100.000. Sering terjadi salah kaprah bahwa menghitung hari EPS adalah laba bersih dibagi dengan total share outstanding. Sementara teman-teman melupakan ada kata-kata weighted average-nya. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan weighted average? Kita akan lihat apa itu sebetulnya weighted average. Ini contoh mudahnya ya. Nah, kemudian katakanlah kalau case-nya ternyata ada salah satu unit usaha yang tidak dilanjutkan ataupun discontinued operation, maka kita akan menambahkan companies are required to report earning per share from bisnis yang terus berlanjut. Ya, sehingga dia ada penambahan dari bisnis yang berlanjut. Dalam hal ini adalah kalau misalkan pajaknya adalah 0,6 dari bisnis yang berlanjut 4, maka ada net income sebesar 3,4. Nanti kita tambahkan. Kemudian kita masuk ke dalam EPS itu sendiri. A company capital structure is simple ya. Jadi teman-teman, ada pembagian dari earning per share. Earning per share dibagi menjadi simple capital structure dan complex capital structure. Sekali lagi saya ulang, earning per share dibagi dengan simple capital structure dengan complex earning per share. Apa yang membedakan? A company capital structure is simple if it consists apabila hanya terdiri dari saham biasa saja. Or include no, jadi di-includekan tapi yang tidak berpotensi atau dia mengabaikan sebetulnya bahasanya, mengabaikan adanya, saya udah ambil kata-kata mengabaikan ya, mengabaikan adanya potensi ordinary share. Pak, ini datang dari mana? Convertible bond adalah surat hutang yang berpotensi di kemudian hari dapat ditukarkan menjadi lembar saham. Diabaikan potensinya. Pak, datang dari mana lagi? Share warrant.
adalah hak untuk memiliki acquire saham di kemudian hari dengan harga tertentu. Diabaikan. Akibat diabaikan, maka dia menjadi simple. Akan tetapi pada saat dihitung, if it include, dia bilang securities that have potential ordinary shares, maka dia menjadi kompleks. So, teman-teman bisa membedakan earning per share yang simple, di mana dia include but no, dia abaikan sebetulnya hal-hal yang sekuritas yang berpotensi untuk menjadi saham biasa, diabaikan. Kalau capital structure justru ditambahkan, sehingga terciptalah efek dilusi tadi. So, teman-teman bisa mengambil kesimpulan perbedaan dari simple capital structure untuk EPS dan complex capital structure untuk EPS, ya. Oke, kalau ada preference saham dengan hak yang khusus, maka net income dikurangi dulu. Sebetulnya hanya ini pembedanya, Jangan lupa, jadi kalau ada preference shares di soal, ada jebakan di soal, jangan lupa untuk dikurangi terlebih dahulu. Iya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini dia menghitung weighted average ordinary share outstanding yang tadi tiba-tiba given 100.000 di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini sudah given ya, yang warna hijau ini 100.000, tapi ternyata ada metode menghitungnya. Coba kita lihat. Saya highlight warna hijau biar sama. Kita akan lihat, in all computations of earning per share, the weighted average ordinary share outstanding during the period constitute the basic for the per share amounts reported. Share issued or purchased during the period affect the amount outstanding. Kita lanjutkan kembali. Perusahaan harus menghitung weighted the shares by the fraction the period they are outstanding. Apa sih bahasanya weighted ini sebetulnya mudahnya? Bahwa kalau weighted mudahnya adalah bahwa kita menghitung efek waktunya. Kita lihat contohnya. Januari 1 ada saham beginning balance 90.000 outstanding, saham yang beredar 90.000. April 1 saya udah kasih highlight warna kuning. Dia issued lagi 30.000, sehingga total saham menjadi 120.000. Saya ulangi, per 1 April total saham menjadi 120.000 dengan komposisi penambahan 30.000 di 1 April. So, ada 3 bulan yang sudah berjalan 90.000. Tiba-tiba awal April atau bulan keempat ditambahkan dengan 30.000. Ini sudah mulai efek weighted-nya. Per 1 Juli dibeli kembali, purchase. Ya, ini issued, ini purchase. Perusahaan membeli kembali 39.000. Sekarang menjadi 81.000 saham beredar. Ya, 1 November ditambahkan lagi 60.000 sehingga total Desember itu menjadi 141.000. Kalau teman-teman perhatikan, ada penambahan saham November 1 yang berjalan 2 bulan sampai dengan bulan Desember. Sekarang kita hitung bagaimanakah weighted-nya. Jadi kita tidak bisa langsung membagi laba bersih dengan share outstanding 141. Ini menjadi jawaban yang salah. Kita lihat bagaimana weighted-nya. Januari 1 sampai 1 April ada penambahan sebesar 90.000. Mohon maaf, ini beginning balance ya, beginning balance-nya adalah berjalan selama 3 bulan. Januari, Februari, Maret, sehingga weighted average-nya adalah 22.500, 3/12. 1 April ditambahkan 90.000 ditambah 30.000 ya. Nah, ditambah 30.000 menjadi 120.000. Kita bagi lagi. April, Juni, Juli. Berjalan 3 bulan 120.000, maka 3/12 dikali dengan 120.000. Kenapa sampai 1 Juli? Karena 1 Juli ada keputusan untuk membeli kembali. Jadi ada timingnya, yang ini Januari sampai Maret. Ini April sampai Juli. Kita lanjutkan kembali. Juli sampai dengan November, sekarang posisinya kan di buyback tuh. Berapa? Di buyback 39.000 sehingga menjadi 81.000. Pembaginya adalah 4/12. Juli, Juni, Agustus ya, sampai Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan sampai Oktober ya, karena ini sudah 1 November, 4/12. Nah, tadi saya tambahkan lagi di tanggal November 1 berjalan 2 bulan penambahan 60.000 menjadi 141, tapi hati-hati, 141 ini hanya untuk
2/12, November dan Desember. Sehingga weighted average ordinary outstanding-nya menjadi 103.000. Itulah penghitungan dari weighted average. Dari sini kalau ada angka net income, baru net income dibagi dengan 103.000. Ya, jadi angka-angka ini 3/12 adalah diambil dari bulan di sini. Ini berjalan 3 bulan, 3/12, April sampai Juli, April, Juni, Juli sampai di sini 4 bulan, ya. Juli sampai dengan Oktober 4 bulan, November sampai dengan Desember 2 bulan. Kita lanjutkan kembali. Kalau kejadiannya adalah potensi, ya karena kita sudah mulai masuk kepada kompleks, when share dividend, kemarin kita membahas dividend ada dua, ada cash dividend, ada share dividend. Kalau share dividend ada penambahan saham, kemudian perusahaan harus menambahkan karena dia tidak membayarkan uang cash tapi berupa penambahan saham. Apabila when share dividend or share split occurs, ya yang 31, 2.21, 2 untuk 1, ya itu adalah share split. Hati-hati, share split tidak menambah total investasinya, menambah saham tapi tidak menambah total investasinya. Companies harus merestate the share outstanding before the share dividend or share split. Jadi perusahaan harus melakukan restatement dari share outstandingnya sebelum before the share dividend or split untuk menghitung weighted average ordinary share-nya. Kita lihat, for example, assume that VJ Limited had 100.000 share outstanding 1 Januari and issued 25% share dividend. Oh, perusahaan tidak membagikan cash dividend, tapi membagikan share dividend berapa banyak? 25% dari 100.000. Berarti akan ada potensi, bukan potensi, kalau share dividend sudah pasti, akan ada penambahan 25.000. Dapat dari mana? 25% dikali dengan 100.000. Ya, artinya perusahaan memutuskan untuk menambah karena dia membagikan dividen saham. Nah, sehingga outstanding since the beginning of the year-nya menjadi 125.000. Itu adalah kalau misalkan ada putusan share dividend. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah perhitungannya. Nah, beginning balance-nya adalah 100.000, issued 20.000 share for cash, ya. Ini ada penambahan saham karena dia mengisu saham maka dapat cash. Kemudian 1 Juni dia memutuskan untuk penambahan share dividend 50%. Kalau tadi 25% contohnya, 50% kali 120.000. Sehingga ada penambahan share dividend 60.000. Kemudian di tanggal 1 November ditambahkan lagi 30 sehingga total ending balance-nya menjadi 210.000. Akan tetapi 210.000 adalah share outstanding. Kita belum memperhitungkan weighted-nya. Setelah dihitung, maka dia menjadi 180.000. Cut off-nya adalah pembagian 50% itu berdampak pada periode 1 Januari sampai dengan Juni. Nah, karena apa? Dia membagikan dividen di bulan Juni. Artinya kepemilikan sebelum Juni akan mendapatkan dampak pembagian dividen. Sehingga perhitungan di bawahnya Anda perhatikan 1 kali 50. Ya, sebetulnya ini ditambah 50%, tapi untuk dikali 1 kali 50, 1 kali 50. Nah, 1 kali 50 ini adalah efek penambahan dari share dividennya. Pak, bagaimana kalau 25%? Berarti 100 tambah 25 atau 1,25, 1,25. Sama saja menghitungnya 1,50 karena ada 100 plus 50, 1,50, 100 per 50. Tapi kalau 25 jangan bingung, 1,25, 1,25. Ada penambahan kenaikan sebesar 25%. Ini adalah efek waktunya sehingga weighted average-nya menjadi 180. Ya, kalau ini total share outstanding-nya belum weighted. Itu kalau katakanlah contoh dari perhitungan EPS complex structure dengan pembagian dividen. Kita lanjutkan kembali. Diluted earning per share. Nah, diluted earning per share, teman-teman, dia sudah mulai memperhitungkan diluted earning per share, dia sudah mulai di EPS discussion to this point applies to basic EPS, ya. Nah, jadi apa yang sudah kita bahas itu basic EPS, kita sekarang masuk kepada dilutive securities. Artinya apa? EPS-nya sudah menjadi tidak sederhana lagi karena sekarang sudah ditambahkan dengan sekuritas-sekuritas, ya, surat-surat penting lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat diluted EPS convertible securities, ya. At conversion, companies exchange convertible securities for ordinary shares. Apa ini contohnya? Convertible bond. Dia can be exchanged from bond into ordinary shares. Nah, ini sudah masuk kepada diluted EPS. Companies measure the dilutive effect of potential conversion on EPS menggunakan if converted method. Jadi nama metodenya adalah if converted. Sampai sini teman-teman harus bisa menjelaskan
Apa sih sebetulnya dilutive effect? Dilutive effect itu apabila ada potential conversion dari securities yang bisa ditukarkan menjadi ordinary shares. Kembali lagi saya ulang, sampai dengan tahap ini teman-teman harus bisa menjelaskan apa sih dilutive effect. Dilutive effect itu adalah efek ataupun dampak dari conversion securities yang berpotensi ditukarkan menjadi ordinary share. Ini dihitung. Kalau tadi saya kembali ke awal, it include. Sekarang kita lihat coba contohnya. Mayfield Limited has net income 210.000 for the year and a weighted average number of ordinary share outstanding during the period adalah 100.000 lembar saham. Kalau mau menghitung EPS, bukan diluted, menghitung EPS yang simple structure, maka dia hanya 210 dibagi dengan 100.000. Selesai masalah. Sampai di sini ini adalah EPS yang simple structure. Nah, pada saat masuk diluted EPS, dia memperhitungkan, ternyata di luar sana perusahaan sudah meng-issue convertible debenture bond atau convertible bond. Jadi, perusahaan tidak bisa diam saja ataupun berhenti di simple structure. Perusahaan harus memperhitungkan, bagaimana kalau nanti convertible bond ini ternyata di kemudian hari ditukar. Berarti EPS yang saya hitung tidak presisi dong. Karena apa? Saya tidak memasukkan potensi penukaran convertible bond menjadi saham. So, Anda harus menghitung dilutednya. The company has two convertible debenture bond issued outstanding. Yang pertama adalah 6% issued, dijual at 100 dengan total 1 juta. In a prior and convert, saya cuma highlight yang pentingnya saja. Prior year, berarti dari awal tahun, convertible into 20.000 ordinary share. Nah, ini teman-teman sudah mulai notice nih. Ternyata convertible bond ini can be converted into 20,000 ordinary share. It means 20,000 ordinary share itu akan saya tambahkan dengan 100.000 potensinya. Dan ternyata juga dia punya convertible bond pada tanggal 1 April yang can be converted into 32,000 ordinary shares. Yang it means artinya saya akan tambah potensinya ditambahkan dengan 100.000. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan perusahaan semakin kompleks kalau dia ternyata meng-issue convertible bond. Karena apa? One day dia akan menukarkan convertible bond itu dengan 20.000 lembar saham dan 32.000 lembar saham biasa. Karena convertible bond maka dia ada tax rate-nya 40%. Bagaimanakah cara teknis menghitungnya? Mayfield menambahkan kembali di interest on the if converted securities less the related tax effect. Nah, ini dia highlightnya. Jadi kalau teman-teman, ini udah saya highlight warna merah, the tax rate 40%. Asumsinya kalau if method itu adalah because the if method assume conversion as of the beginning of the year. Kalau as of the beginning of the year, maka efek pajaknya sudah berjalan belum? Belum. Jadi yang tadinya 1 April, yang ini belum berjalan efek pajaknya. Sehingga kebahasannya dia adalah di add back. Mana? Ini add back. Ditambahkan kembali. Karena apa? Efek pajaknya belum berjalan. Kok bisa Pak efek pajaknya belum berjalan? Karena rumus if method itu diasumsikan conversion dilakukan di awal tahun. Kalau di awal tahun kan bulannya belum berjalan. Bulan belum berjalan, pajaknya berjalan nggak? Belum, ya kan? Seperti itu. Ya kan kalau Anda pinjam uang, bayar bunga kan ada periodenya kan? Bunga bulanan, bunga tahunan. Lah kalau bunga tahunan tahunnya belum berjalan ya tidak bisa dikenakan bunga. Menghitungnya sekarang Mayfield assume that it pays no interest. Ya iya dong, karena tadi metode ini menghapuskan efek pajaknya karena dihitung di awal tahun konversinya. No interest on the convertible during the year. Bagaimanakah di effective interest on the 6% convertible is 62.000. Ini ada di soal ya, 62.000. The increased tax expense adalah 62.000 dikali 0,4. Nih, 0,4-nya ini, 62.000-nya ini dikali. Kalau asumsinya dia convertible bond-nya berjalan tanpa if method. Tapi dengan if method, kita harus meng-add back interest. Nah, sehingga the net of tax-nya itu adalah 37.200. Ini yang harus muncul. Ini yang harus muncul ditambahkan di bawahnya. Warna hijau ditambahkan di bawahnya warna hijau. Ya, ini adalah besaran bunga yang ditambahkan kembali ke laba bersih. Kenapa besaran bunga ini ditambahkan kembali ke laba bersih? Karena metode if converted method mengasumsikan ordinary share di-convert in the beginning of the year. So it means there is no interest can be charged.
Why? Karena kembali lagi, kalau awal tahun ya bulannya belum berjalan, bulan belum berjalan, Anda tidak boleh mengenakan pajak. Sehingga ada 37.200 yang dikembalikan di perhitungan menambah net income. Sama halnya dengan bond yang kedua, 36.000 akan tetapi dia 9/12. Kenapa 9/12? Nih, April 1. April sampai dengan Desember 9/12 sama dengan 36.000. Jadi ini adalah adjusted net income-nya. Adjusted net income-nya. Sekarang coba kita menghitung weighted average number of shares-nya. Weighted average ordinary share-nya 100.000 ya, ini sudah ada di soal di awal. Nah, kemudian ditambahkan dengan 20.000 ya. Saya kembali ke soal, ada, tinggal pindahkan, dan hati-hati, April 1, 9/12 dikali dengan 32.000 sama dengan 24.000. Totalnya adalah 144. 283 dibagi dengan 144 untuk diluted. Ini untuk yang basic EPS. So, teman-teman, kalau teman-teman sudah memiliki securities yang memang bisa di-convert into shares, maka teman-teman harus menghitung diluted earning per share. Dari sini teman-teman bisa membedakan, oh ini basic earning per share. Artinya kalau basic earning per share, dia mengasumsikan, nah ini bedanya. Kok bisa beda? Ini adalah weighted average share outstanding yang tidak ataupun kita mengabaikan potensi sekuritas untuk ditukar menjadi saham biasa. Makanya lebih kecil. Diluted earning per share, kok bisa lebih tinggi? Teman-teman bisa menjawab, oh iya, ini karena ada case-nya dalam hal ini ada 2 convertible bond yang can be exchanged into ordinary shares. Nah, ini yang dimasukkan oleh perusahaan ditambahkan menjadi 144, makanya lebih tinggi. Teman-teman juga bisa bilang, kok beda ini net income-nya? Kalau di sini net income murni. Nah, di sini ada add back dari interest yang tidak boleh di-charge. Karena if converted method diasumsikan mengconvert ordinary share di awal tahun, sehingga kita mengabaikan efek pajaknya dan expense pajak yang ditambahkan kembali ke laba bersih, menyebabkan basic EPS dan diluted EPS menjadi berbeda. Itu dia teman-teman konten kita untuk membahas basic EPS dan diluted EPS. Sekali lagi, yang perlu ditekankan adalah basic EPS adalah dia tidak memasukkan ya atau mengabaikan efek dari potensi sekuritas yang bisa ditukarkan dengan ordinary shares. Sementara kalau diluted EPS, dia memasukkan sekuritas yang bisa di-convert into shares. Itu sebabnya menjadi berbeda perhitungannya antara basic EPS dan diluted EPS. Oke teman-teman Independent Trading, setelah kita cek konten tadi, teman-teman sudah mengetahui bahwa ternyata ada perhitungan basic EPS dan diluted EPS. Untuk basic EPS, kemudian teman-teman harus memahami bahwa basic EPS adalah laba dibagi bukan hanya lembar saham beredar, tapi ternyata laba dibagi dengan weighted average share outstanding. Artinya ada efek waktu yang perlu dipertimbangkan kapan saham tersebut di-issue. Nah, itu yang menyebabkan di case yang ada di dalam ataupun contoh, jumlah saham yang beredar tidak menjadi sebesar itu. Karena ada efek waktu yang perlu dipertimbangkan, itulah yang namanya weighted average dari share outstanding. Kemudian teman-teman juga sudah melihat sedikit contoh dari perhitungan diluted EPS. Artinya ada beberapa sekuritas yang kemudian hari berpotensi untuk ditukar menjadi saham biasa, itu kita perhitungkan pada saat menghitung diluted EPS. Itu dia teman-teman konten kita kali ini terkait tentang chapter 16 earning per share yang kita bagi menjadi 2, basic EPS dan diluted EPS. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Trading.